Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah, ada banyak orang tanya, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum, satu korban mumpung hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak ya? Di Jepang semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik sehingga ketika tumbuh dia tidak jadi bulat, tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun itu tidak gelundung kemana-mana, saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia, dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya? Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed, dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya? Ya metanoio, itu merubah pola pikir kita. It's about mindset. Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect. Ya, tetelestai. Haleluya. Kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih, ya. Kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui praise center. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord, ya. Saya sudah berikan hidup saya, pelayanan saya sampai satu saat. Ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu. Di persekutuan di rumah kita. Ada seorang hamba Tuhan datang. Dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku. Altar ada dari kata tusia. Tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya. Kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman. Pergilah ke Bali. Tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu yang hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan. Senangkan dia, muliakan dia. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara, saya mau melanjutkan mini seri ya, karena hanya 2 bagian saja khotbah ini yang saya beri judul Clear Conscience ya, hati nurani yang murni ya, dan ini adalah bagian 2, bagian yang terakhir. Ya, saya nggak tahu apakah masih agak sedikit-sedikit ingat gitu, nggak nuntut banyak sih. Nanti takut kecewa saya. Iya, oke. Nah, untuk merefresh ya, saya mau sedikit
mengulang kembali ya, hanya sedikit saja ya. Yang pertama tentang pengertian dari hati nurani terlebih dahulu ya. Hati nurani adalah kemampuan batiniah manusia ya. Untuk ini fungsinya menilai keinginan, pikiran, maksud, perkataan dan tindakannya sendiri. Ya, yang pertama hati nurani pasti ya, itu datangnya dari Allah, karunia dari Allah. Lalu kemudian perhatikan di sini bahwasanya hati nurani itu diberikan kepada kita untuk maksud self examination. Kita menguji diri kita ya, bukan menguji orang lain. Ya, orang lain akan uji dirinya sendiri sebab Allah sudah memberikan kapasitas yang sama kepada semua orang. Ya. Nah, namun demikian seperti yang kita sudah bahas dalam mungkin pertemuan yang lalu ya, dalam ibadah yang lalu waktu saya melayani ya, bahwasanya karunia Allah yang baik itu telah tercemar oleh dosa, dan dosa merusak semua tatanan baik yang Allah sudah rancang pada mulanya, termasuk di dalamnya adalah hati nurani kita. Nah, saudara, saya menggunakan sebuah ilustrasi dan berharap kita semua masih ingat ya. Saya pakai ilustrasi jam waker ya. Fungsi hati nurani itu harusnya idealnya itu seperti jam waker ya. Apa sih fungsi jam waker? Pertama, waktu kita tidur dia harus diam. Sebab kalau dia bunyi kita tidur, waduh, saudara, itu disaster itu. Ya, malapetaka itu. Bangun tengah malam, belum waktunya bangun sudah dibangunkan. Waduh, jadi jengkel sekali. Hari itu bisa kacau karena kurang tidur, saudara ya. Lalu yang kedua, pasti dia bunyi pada saat seharusnya kita memang harus bangun, saudara. Nah, tetapi oleh karena dosa, maka hati nurani kita mengalami malfungsi. Ya, yang lalu pertama kita sudah bahas sampai tuntas ya. Diam saat seharusnya bunyi, ya, itu berarti hati nuraninya yang lalu kita bahas itu ya, mulai terkorupsi, mulai kalau bahasa Alkitab Indonesia ya, itu mulai najis dalam pengertian korup, dan kalau itu berlanjut maka hati nurani menjadi terbakar seperti dinyos dengan besi panas ya, masih ingat itu ya. Lalu akhirnya dia menjadi mati rasa. Ya, saatnya bunyi menemplak kita, menuduh kita, dia diam. Nah, itu sudah selesai kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan malfungsi yang kedua. Bunyi saat seharusnya diam. Ya, mestinya itu hati nurani kita itu tenang, tentrem, wong enggak ada apa-apa, enggak ada masalah ya dengan Tuhan terutama ya. Kita sudah menjalani kehidupan kita berdasarkan jalan yang Tuhan siapkan untuk kita, so no problem mestinya. Tapi kok dia bunyi, nah ini masalah saudara ya. Nah, mari kita akan sama-sama melihat Alkitab kita, saudara. Kita akan melihat di dalam kitab Roma atau surat Roma pasal 14 ayat yang pertama ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, saudara ya. Ini selalu menjadi diskusi ya, siapa sih yang dimaksud dengan yang lemah, lalu kalau demikian lawannya yang kuat itu siapa. Nah, saudara, saya mau bawa pikiran kita ke abad pertama ya. Pada waktu itu ketika gereja lahir ya,
Nah, maka orang-orang Yahudi ada yang bertobat bergabung. Begitu juga ada orang-orang non-Yahudi atau yang disebut kafir juga bergabung, saudara. Nah, latar belakang yang berbeda ini menimbulkan gesekan yang luar biasa. Mereka yang dari latar belakang Yahudi, mereka sudah biasa sekali dididik dengan cara yang sangat religius. Aturan-aturan keagamaan itu luar biasa banyaknya. Sehingga pada saat mereka menjadi orang percaya yang sebenarnya dipanggil menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, mereka masih dihantui oleh tradisi lama di mana dia dibesarkan, saudara. Ya, dan kalau kita lihat di pasal 14 ini isunya masalah makanan, masalah hari. Nah, maka yang lemah di sini adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya itu. Yang kalau ketika orang lain makan daging misalnya, hari kok semua dianggap sama saja. Dia merasa hati nuraninya itu terganggu. Nah, saudara, mari saya ajak kita berpikir ya secara alkitabiah dan juga lebih mendalam ya. Masalahnya apa sih? Daging itu makanan lah ya. Lalu hari itu soal waktu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan saudara ya, khususnya di perjanjian baru, memang di perjanjian lama ada waktu-waktu yang dirayakan, waktu-waktu yang dipelihara, ya untuk kemudian didedikasikan merayakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan seterusnya itu ada. Tetapi semua itu telah digenapi di dalam Kristus pada saat dia datang yang pertama kali. Sehingga itu sebabnya saudara tidak akan pernah menemukan di perjanjian baru ya, ini ada makanan yang boleh dimakan, itu yang enggak boleh. Hari ini lebih baik daripada hari itu, enggak ada lagi. Kita adalah orang merdeka, saudara. Dan kalau kita jujur memang, saudaraku ya, kita harus mengatakan ada hal-hal tertentu yang Alkitab tidak bicara dengan eksplisit, dengan jelas, dan itu diserahkan kepada hati nurani kita masing-masing, saudara. Kalau kita bawa dalam hidup kita sekarang, contohnya apa, saudara? Contoh, misalnya apa? Main game misalnya. Ya, ada orang-orang tertentu yang bilang itu main game itu ya istilahnya duniawi. Nah, atau mendengar musik-musik tertentu yang bukan musik rohani, duniawi itu. Bahaya itu. Pakai produk-produk tertentu, produksi dari ya yang dulu ya kita sering dengar itu ya, yang sering kali jadi kontroversi itu, nah itu dianggap duniawi. Pakai sampo produk tertentu ya, itu meskipun kelihatan yang disampo rambut ya, tapi itu siap mempengaruhi kerohanian kita katanya. Ya. Lalu apa? Dansa mungkin. Ya. Ini juga kontroversi, main kartu barangkali atau di tempat-tempat tertentu minum alkohol. Di tempat tertentu atau di tempat ini juga. Saudara. Ini hal-hal memang Alkitab ya, kalau kita ngomong soal dusta, ya, mencuri, kemudian berzina, mabuk-mabukan, Alkitab jelas katakan itu tidak bisa dibenarkan di pemandangan Tuhan. Tapi ada hal-hal tertentu yang ada di wilayah abu-abu, ya, di mana Alkitab tidak memberikan guideline yang jelas untuk kita, saudara. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita bergantung pada hati nurani kita. Nah, di sini
Ada kasus di sini ya, hati nurani itu bisa ya dikondisikan sedemikian rupa sehingga pada saat dia jadi orang percaya itu masih melekat tradisi lamanya itu. Dia masih kesulitan untuk bisa hidup sebagai orang merdeka, saudara. Ya, dan ini contohnya bukan hanya di Roma saja, saudara ya. Saya nanti mau ajak kita ya untuk melihat kasus di Korintus juga. Tapi kira-kira saudara ya, apa sih penyebabnya orang itu lemah dalam hal hati nuraninya? Ya tentu pertama ya penyebabnya adalah dosa, saudara. Tetapi ada lain yang kita bisa identifikasi ya. Ada orang-orang tertentu tuh yang maunya itu semua harus jelas. Nonton Harry Potter boleh enggak? Saya pernah dengar ada seorang gembala sidang cerita dalam khotbahnya itu ya. Ada seorang ibu datang dan katakan kepada gembala itu, saya suka semua yang ada di gereja ini. Tapi saya ingin memastikan ya, kalau saya bergereja di sini itu harus pasti dalam hal ini. Lalu pendetanya tanya, apa itu? Apa posisi gereja ini tentang film Harry Potter? Loh coba saudara ya. Lalu waktu gembalanya katakan, loh kami gak punya posisi. Oke kalau begitu saya tidak jadi bergereja di tempat ini. Dan dia tinggalkan gereja itu saudara. Karena gak ada posisi tentang Harry Potter. Semua pokoknya harus jelas. Ya kan? Kita sama-sama orang beriman. Kalau yang satu boleh, yang lain boleh. Kalau yang satu nggak boleh, yang lain nggak boleh. Pokoknya semua harus jelas. Ini spirit legalisme, saudara. Ya kan? Maunya diatur semua. Bangun pagi harus apa, makan yang boleh, yang mana. Ya kan? Saya cara berbisnisnya bagaimana, boleh nggak boleh. Saya harus menikah dengan siapa. Bagaimana cara saya memperlakukan binatang? Bagaimana caranya saya memelihara hari Sabat? Apa yang harus saya lakukan kalau saya tiba hari Minggu? Dan seterusnya, pokoknya serba hitam putih. Ini penyebabnya saudara ya, semua hari dia lebih nyaman dengan hukum ketimbang dengan kemerdekaan dan kebebasan. Itu persoalannya saudara, yang pertama. Yang kedua, mau mengontrol orang lain. Mau mengontrol orang lain, ini kecenderungannya kan begitu saudara ya. Orang yang abstain ya, yang gak mengambil bagian itu biasanya dia cenderung menghakimi. Wah orang itu gak rohani, dia nonton Harry Potter. Itu udah tercemar itu. Dan biasanya kalau berkawan dekat dengan orang seperti itu biasanya dia akan memaksakan kehendaknya. Dia coba untuk mengontrol orang lain supaya orang lain jadi sama seperti dia. Karena dia menganggap dirinya bahwa dengan cara itu dia akan lebih rohani. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mari dari sini supaya lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita akan melihat sebuah studi kasus di sini ya. Kita pindah dari Roma ke 1 Korintus ya, pasal yang ke-8 ya. Oke. Mari saya tapi sebelum saya baca ayat-ayat ini saudara ya, saya mau memberikan latar belakang dulu supaya kita tahu situasi yang dihadapi pada waktu itu ya. Nah, masyarakat Yunani Romawi itu selain menyembah kepada banyak Allah, mereka juga percaya pada banyak setan-setan, banyak roh-roh jahat, ya, banyak ilah-ilah yang jahat, ya, yang sama-sama eksis, ya, keberadaannya itu nyata, ya. Nah, selain daripada itu, mereka juga percaya bahwa dunia materi, dunia fisik di mana manusia hidup itu terkoneksi dengan dunia roh itu.
Dunia ilah-ilah entah yang baik maupun yang jahat. Nah, bukan hanya sampai di sana, dunia roh itu juga punya kepentingan untuk menguasai dunia materi. Itu sebabnya mereka selalu punya pandangan dikotomi itu ya, bahwa tubuh itu jahat, yang materi jahat, yang baik itu adalah dunia roh. Nah ini subjek yang lain ya, barangkali nanti kita bahas lain waktu. Tapi itu yang ada dalam pikiran mereka. Lalu caranya bagaimana supaya ilah-ilah itu bisa menguasai dunia materi? Caranya yang paling gampang saudara, melalui makanan. Mereka masuk ke dalam makanan, lalu waktu makanan dimakan oleh manusia, maka otomatis roh-roh jahat itu akan menghuni diri manusia. Begitu dia menghuni, diam dalam diri manusia, lambat laun roh-roh jahat itu akan menguasai diri manusia. Itu pemikiran mereka saudara. Lalu apakah ada jalan keluar? Ada. Caranya itu makanan harus dipersembahkan di kuil penyembahan berhala. Berharap bahwa dengan dipersembahkan maka kita akan, manusia ya, akan didamaikan dengan ilah-ilah itu. Lalu makanan juga pada akhirnya akan disterilkan. Nah saudara bayangkan ya, di kuil penyembahan berhala itu banyak orang datang membawa korban. Korban akan dibagi 3, 1 dibakar sampai habis, 2 dikasih kepada imam sebagiannya, lalu sisanya dibawa pulang kalau ada ya, dibawa pulang oleh si pembawa korban itu. Ya, nah imam-imam itu kan tidak hanya melayani 1 orang saja, banyak orang, sehingga akhirnya banyak daging numpuk di dia. Ya, kolesterol, lalu akhirnya dia jual di pasar. Dan jual di pasar itu diiklankan ya, bahwa daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Artinya sudah disterilkan dari roh-roh jahat gitu. Supaya orang nggak takut makan. Nah bayangkan sekarang ya, orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sekarang menghadapi sebuah masalah. Boleh enggak sih kita ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita pergi ke pasar beli daging yang dilabeli sudah dipersembahkan kepada berhala dan itu berarti steril, lalu kita bawa pulang makan, boleh enggak? Nah ini jadi masalah saudara. Nah itu sebabnya jemaat di Korintus menulis kepada Paulus, tanya, ini ya apa gitu. Nah makanya kalau di surat 1 Korintus saudara akan sering ketemu ya, tentang apa gitu ya, tentang singleness. Orang harus menikah apa enggak? Nah, itu Paulus belum cover rupanya. Lalu dia tulis ya. Lalu di sini tentang makan daging persembahan berhala. Nanti di 12-14 tentang karunia-karunia roh, itu hal-hal yang belum di-cover oleh Rasul Paulus. Sudah perhatikan sekarang ya, kita masuk di pasal 8 ayat 45. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, perhatikan di sini ayat yang ke-6. Namun bagi kita yang percaya hanya ada satu Allah saja. Yang lain itu bukan Allah, yaitu Bapa di sini ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saudara perhatikan di sini ya. Kita tahu, kita yang di dalam Kristus kita mendapat pewahyuan ya. Pewahyuan dalam pengertian yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Bahwa yang ada, yang eksis itu hanya satu Allah saja. Allah Bapa kita, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Yang lain bukan Allah, bukan Tuhan. Memang ada yang disebut sebagai Allah tetapi sebenarnya bukan.
Nah ini kalau kita tahu, tapi masalahnya ada yang tidak punya pengetahuan itu. Ya, ini dia saudara ya ayat 7. Bukan semua orang punya pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, saudara, di sini saya kagum sekali dengan Rasul Paulus ya. Dia orang yang sebenarnya itu, ini bedanya saya ini sering marah-marah kalau sama mahasiswa saya itu, saudara ya. Saya kurang merendahkan diri lalu memahami pada posisi mereka itu. Kadang-kadang itu kamu ini kok bodoh amat, diajari kok nggak bisa-bisa, ya sudah diajari tetap salah terus maunya itu tak keplak gitu loh saudara ya. Wegel saya itu, gampang pegelan itu. Tapi Paulus nggak begitu saudara. Kita ini punya pengetahuan dalam Kristus Yesus. Tapi ada saudara-saudara dia apa? Andap asor ya Pak ya. Dia merendah begitu. Ya, memposisikan diri sama dengan yang tidak berpengetahuan itu. Ya. Nah, lebih jelasnya saudara ya, mari coba kita bayangkan ya, kita ini sesuatu yang imajiner ya. Bayangkan. Ya, supaya lebih mendarat lagi dan saya berharap nanti kita bisa belajar dari ilustrasi ini. Ya, katakanlah ada dua pemuda, ya satu namanya Happy, satu John. Mereka berkawan karib, ya kan. Lalu suatu saat Happy ini ajak John, ayo kita makan sama-sama, dinner sama-sama, ya. Saya yang traktir, beres pokoknya, ya. Lalu mereka tiba di satu restoran, ya, kemudian Happy langsung order, Mas, saya order sate, daging atau steak mungkin ya. Lalu si John, ya dia tipikal yang orang yang introvert ya, dan dia juga tradisi keagamaannya sangat kuat sekali. Jadi dia itu hati nuraninya itu sangat peka sekali, ya. Sehingga dia enggak mau bersentuhan dengan daging, lalu kemudian dia katakan dengan suara lirih, pecel. Ya. Nah saudara, kira-kira endingnya seperti apa? Ayo, saudara bisa membayangkan ya, ini begitu mereka order saja ini sudah menimbulkan ketegangan ini. Betul enggak? Ya. Ya. Sudah menimbulkan ketegangan. Nah, kira-kira endingnya seperti apa? Saya melihat ada 3 kemungkinan, saudara ya. Yang pertama, ya, bahwa akhirnya ya, saudara, karena si Happy ini bilang, John, kamu ini ya apa sih diajak makan keluar, kita ini lu jarang-jarang keluar. Aku yang bayarin, aku ini lagi gajian. Promosi lagi bulan lalu aku. Jadi duitku ini lagi banyak. Mosok kamu tak ajak makan kok milihnya pecel. Urap-urap. Sego jagung. Saudara ya. Ini kok kayak gak pantas gitu loh. Sudahlah. Tinggalkan semuanya itu. Ya. Gak ada yang salah dengan daging. Wis tak. It is totally okay. Tak jamin. Orang bebas saudara ya. Ya. Akhirnya John dengan berat hati ya, akhirnya ya udah deh, aku sama wis sate. Nah, pada saat itu terjadi maka John melangkai hati nuraninya. Nah, saudara, apakah ada prinsip firman Tuhan yang menolong kita untuk melihat kasus ini? Ya, nah saya mau baca di Roma 14 ayat yang ke-14 ya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu
najis. Jadi dalam firman Tuhan saudara ya, najis atau tidak itu bukan perkara eksternal. Artinya bukan perkara makanan, bukan masalah hari, bukan masalah film, tetapi masalah hati saudara. Nah ini harus kita ingat ya, bahwasanya najis atau tidak itu biasanya dalam kaitan apa? Ya tentu saja ini latar belakangnya kan Yahudi ya, Yudaisme. Misalnya sebelum makan harus cuci tangan dulu. Ya. Lalu hari-hari tertentu harus dipelihara dengan cara yang sangat ketat sekali. Hari Sabat kalau boleh jalan tuh berapa langkah sih kira-kira? Ya, pada waktu itu belum ada jam digital, susah ngitungnya saudara ya, dicatat nih. Repot banget jadi orang Yahudi itu. Ya pokoknya semua itu, waduh. Nah itu semua buatan manusia dan ketika kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus, itu aturan-aturan sudah tidak berlaku lagi. Kita sudah tidak lagi terikat oleh aturan-aturan buatan manusia. Tetapi kita hidup oleh hukum Kristus atau di dalam hukum Kristus. Kalau saudara baca di pasal 9 dari pertama Korintus itu. Hukum apa? Hukum kasih. Dan kasih itu taat, tunduk kepada Tuhan kita. Bukan kepada aturan-aturan keagamaan itu saudara. Nah jadi sebenarnya ya ini penting saudara ya untuk kita tahu ya aturan-aturan manusiawi tidak lagi mengikat kita. Seharusnya hati nurani kita betul-betul merdeka, bersih ya karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Ya sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan itu. Ya. Nah, harusnya dia mengikuti ya sebab apa saudara ya? Yang lalu kita sudah membahas ya bahwa saya kasih ilustrasi seorang pemuda yang diajak nikmati narkoba itu ya. Akibatnya apa sih ya kalau kemudian kita menyangkali hati nurani atau membungkam hati nurani kita, maka hati nurani akan semakin hari semakin lemah dan ketika menjadi semakin lemah maka dia tidak lagi efektif menolong kita saudara. Ya, nah ini yang terjadi ya seharusnya dia mengikuti hati nuraninya ya meskipun ya itu jelas sekali firman Tuhan nggak ada yang mendukung posisinya dia. Sebab orang percaya dipanggil untuk merdeka. Ya, tetapi karena melangkah itu berarti melemahkan. Ya, nah maka itu harus dihindari. Ikuti saja. Ya, jadi dengan demikian ya ini happy-nya yang salah ya, saudara ya. Happy yang salah karena dia memaksakan kehendaknya pada John. Ya, nah kemungkinan yang kedua sekarang ya, kemungkinan yang kedua, happy kehilangan kemerdekaannya. Ya, posisinya happy kan sebagai orang bebas, wes tidak ada hubungannya mau makan yang hijau yang merah nggak masalah. Ya, tidak ada hubungannya itu dengan kerohanian kita. Nah, saudara ya, tetapi karena John kemudian ya ini tadi ya seperti yang kita lihat ya, dia ingin mengontrol orang lain. Ini orang lemah itu justru begitu loh saudara ya. Lemah bukan dalam pengertian dia ikut-ikut saja dituntun kemana-mana, enggak saudara. Karena dia terlalu sensitif hati nuraninya dan itu sudah dikondisikan sekian lama, maka biasanya dia akan membawa orang lain ikut jalan sama dia. Saudara ya, dan ini yang kemungkinannya terjadi. Nah pada saat itu terjadi apakah ada firman Tuhan yang menolong kita untuk melihat pada titik itu saudara ya. Mari lihat ayat yang keempat dari pasal yang ke-14 ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus
berdiri. Dengan kata lain saudara, Rasul Paulus mau mengatakan begini, kamu itu jangan jadi Tuhan atas sesamamu. Jangan ngontrol sesamamu. Karena sesungguhnya semua orang itu adalah hambanya Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu adalah Dia. Ya, dan kita seharusnya tidak boleh mau mengendalikan orang lain, mau memperbudak, memperhamba orang lain, seolah-olah kita punya hak untuk itu. Ya, jadi dengan kata lain di sini apa yang terjadi? John mau mengendalikan Happy dan sayangnya Happy juga mengizinkannya. Sehingga akhirnya ya dua-duanya sama-sama salah, saudara ya. Nah, sekarang saudara ya, ini dua kemungkinan yang tidak seharusnya, ya, bukan yang ideal. Nah, inilah yang ideal, saudara ya, bertumbuh dengan saling menerima satu dengan yang lain. Ya, ayat 2 pasal yang ke-14 dari surat Roma, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ya, saudara yang suka makan sayur lemah berarti. Itu biasanya kalau ada istri sih. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara, ini cara yang luar biasa ya. Rasul Paulus melihat bahwa gesekan itu bisa berpotensi menimbulkan perpecahan, ya. Dan dia dengan hikmat dari Tuhan, pengilhaman dari Tuhan memberikan nasihat, ya, yang sangat baik, di mana nasihat ini kalau betul-betul dipraktekkan, itulah perwujudan dari kasih yang sejati, saudara ya. Kalau saudara membaca di pasal 9 dari pasal 8 dan juga pasal 9 ya 1 Korintus, saudara akan melihat di situ bahwa Paulus itu melepaskan hak-haknya. Dia adalah orang bebas. Boleh nggak makan segala macam? Boleh. Tapi kalau saya makan membuat orang tersandung, lebih baik saya nggak sentuh itu makanan. Nah itu saudara. Bahkan dalam kerasulannya, ya, sama seperti rasul-rasul yang lain yang boleh dapat pendapatan atau pemasukan dari jemaat-jemaat yang dilayani, dia pilih enggak ambil. Kenapa? Ya, dia mau melepaskan hak-haknya itu supaya dia bisa memenangkan sebanyak-banyaknya orang, saudara. Padahal itu sesuatu yang biasa saja, ya, dia kasih ilustrasi. Ya kalau saya nanam, boleh enggak saya terus memetik buahnya? Ya pasti dong. Ya, sama seperti kalau saya kerja sebagai prajurit, ya pasti dibiayai sama pemerintah, pasti itu, saudara. Tetapi dia memilih untuk melepaskan hak-haknya itu supaya dia bisa mengasihi sesamanya, saudara, dan memenangkan mereka. Nah inilah saudara ya prinsipnya ya. Jadi dia ingatkan kembali di sini ya, ayat yang pertama pasal yang ke-8 ya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua punya pengetahuan. Tapi sayangnya orang yang tahu itu seringkali terus jadi sombong. Ini masalahnya saudara ya. Lalu biasa cenderung menghakimi. Kamu ngapain ya, kok terus dibelenggu dengan pikiran yang ruwet gitu. Ya sudah ciak saja. Sikat saja. Dan dia mengingatkan bahwa memang tahu itu penting, tapi ada hukum di atas tahu itu, yaitu hukum kasih, hukum yang lebih tinggi daripadanya. Dan marilah
kita mengamalkan hukum kasih itu, saudara ya. Jadi dengan kata lain kalau kita ketemu saudara-saudara, mau saya ketemu dengan seorang ibu yang rasa nggak nyaman kalau dia makan di kelenteng misalnya. Itu ada di bawah itu ada makanan itu dia ngerasa bau-bau yang mistis-mistis, terus kemudian dia takut pulangnya kok tertuduh. Ya kalau ada teman makan, waduh kok di sana ya, janganlah. Ya nggak apa-apa kita terima gitu loh. Saudara ya, apa masalahnya dengan itu? Ya, dia memang pada level itu kita tidak mau ya. Sikap-sikap kita, keputusan-keputusan kita itu menjauhkan orang dari Allah. Gak boleh, ini yang Rasul Paulus pegang teguh ini. Pokoknya keputusan saya, pilihan saya itu harus mendekatkan orang kepada Tuhan dan bukan menjauhkan mereka dari Tuhan. Ya. Nah, saya mau akhiri ya dengan bagaimana mengembangkan yang kemarin kita membahas yang lalu ya. Pertama disucikan, hati nurani harus disucikan oleh darah Yesus, diberdayakan oleh Roh yang kedua, dan ini yang terakhir saudara ya, bagaimana caranya kita mengembangkan hati nurani yang murni. Saudara, saya mau membaca dari 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kalau demikian kuncinya, karena hati nurani kita telah dikondisikan sekian lama dalam kehidupan kita sebelum kita menerima Kristus, saudara. Dan itu sebabnya yang lalu saya mengatakan itu ya, suara hati itu bukan suara Allah loh ya. Ya, enggak sama. Nah, tetapi tugas kita adalah hati nurani kita ini direedukasi. Harus dididik. Dididik dengan apa? Dengan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, saudara ya. Dan perhatikan di sini ya. Ini prinsip yang luar biasa saya kira kalau kita memandang firman Tuhan dengan benar itu ya. Ya, karena diilhamkan dari Allah, datang dari Allah, maka pasti bermanfaat. Jangan dibalik. Bukan berarti kalau bermanfaat itu berarti diilhamkan. Enggak, saudara ya. Banyak resep, buku resep ya bermanfaat tapi enggak diilhamkan. Tapi Alkitab karena diilhamkan maka bermanfaat, dan perhatikan di sini ya. Pertama untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kebenaran. Lalu berikutnya apa? Untuk menyatakan kesalahan. Apa yang benar ditunjukkan, yang salah juga ditunjukkan. Dan tidak hanya sampai di sana. Kalau kamu salah, ya kan? Ini juga bisa diperbaiki dari yang salah menuju kepada yang benar. Ilustrasinya saudara ya, kalau kita jatuh, ada orang yang bimbing kita pelan-pelan lalu kita mulai berdiri lagi, tegak lalu bisa jalan kembali saudara. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan firman Tuhan ya menolong kita. Bukan hanya kemudian untuk bisa berdiri lagi ketika kita jatuh, tetapi kemudian kita didisiplin ya, berjalan dalam kebenaran, dididik di sana. Sehingga pada akhirnya hati nurani kita itu loh saudara, punya pegangan yang jelas untuk yang benar dan yang salah. Kalau saya sampai jatuh, saya bisa dibangkitkan kembali. Nah, dengan begitu saudara, hati nurani kita akan terus didewasakan. Nah, saya sendiri mengalami, saya kasih contoh saudara ya, misalnya dulu saya senang sekali tuh dengan olahraga tinju atau apa itu yang pokoknya berdarah-berdarah gitu tuh, ngelihat itu seneng gitu. Apalagi kalau jagoan saya menang ya, mau musuhnya sampai bagaimanapun saya puas gitu loh. Lihat orang digebuki itu seneng gitu. Pada waktu itu, sekarang saya kalau ngelihat darah, waduh gak tahan saya.
Ya bukan apa ya, tapi rasanya kok nggak manusiawi sekali sih gitu. Nah ini masalah hiburan itu kan masalah abu-abu. Nanti saudara juga begitu, ya kan? Meskipun filmnya lagi ngetop box office atau apapun namanya, ngehits atau apa viral dan sebagainya. Tapi kemudian kita bisa timbang gitu loh. Ini ya semua itu oke, ya semua itu halal, tetapi tidak semua bermanfaat kata Rasul Paulus. Nah akhirnya kita bisa dengan kerelaan kita sendiri, nggak dipaksa siapapun saudara. Hati nurani yang sudah dewasa, dia akan tahu memilih. Ya, apa yang saya mau nikmati dalam hidup ini. Makanan juga begitu. Daging boleh enggak? Ya boleh saja. Makanan kamu makan enggak dapat keuntungan. Kalau enggak dimakan juga enggak dapat keuntungan kata Rasul Paulus. Ini dalam pengertian spiritual loh ya. Bukan kalau saya jauhi daging terus saya tambah rohani. Terus ininya tambah ada bunderannya itu saudara ya. Lalu orang-orang yang dekat gitu kalau orang berdosa itu kayak mau jatuh-jatuh itu. Enggak begitulah saudara ya. Enggak seperti itu, enggak ada hubungannya dengan kerohanian kita. Tapi kalau kita dewasa kita mulai timbang. Ini makanan yang sehat. Dan saya tahu Tuhan sudah menebus tubuh ini dengan harga yang mahal. Maka saya mau mempersembahkannya untuk menjadi alat kebenaran. Ya, lalu saya jaga, saya jadi penata layan yang baik dan seterusnya saudara. Ya, saya mau tutup dengan perkataan Martin Luther ya. Ketika hati nurani itu sudah menjadi dewasa. Ya, perhatikan di sini ya. Ini Martin Luther ini diminta untuk cabut 95 tesisnya itu. Ya, kalau kamu cabut beres, tidak ada urusan lagi, kita damai. Tapi perhatikan di sini. Hati nuraniku tertawan oleh firman Tuhan katanya. Aku tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun. Karena melawan hati nurani itu tidaklah benar ataupun aman. Disinilah aku berdiri, aku tidak dapat melakukan sebaliknya. Tuhan tolong aku. Amin. Wow. Ya, ini kalau orang sudah betul-betul dididik dalam kebenaran, lalu waktu dia menyuarakannya, enggak ada yang bisa goyang dia, saudara. Saya akan tetap berdiri di atas kebenaran. Dan bukan dengan kekuatan saya, tapi oleh kekuatan Tuhan. Amin.